Pak Abu jangan dulu pulang, akhirnya saya ngobatin kan nggak bisa ngomong. Akhirnya saya ngobatin kira-kira bisa ngomong. Setelah saya obatin, biasa di sini tetap buka jalur menjerit, nangis. Kisah-kisah misteri yang dianggap tahayul ternyata syarat dengan fakta. Perjalanan mereka melewati proses yang tak mudah. Meski hitam atau putih, mereka jalani demi sebuah tujuan. Selamat datang di Misteri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Halo seluruh Minus, Misteri Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Mbah Jaka. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Dia adalah seorang praktisi yang udah melanglang buana dan tentunya mengalami hal-hal yang di luar nalar. Oke, sedulurku semua, langsung kita kenalan aja. Siapakah dia? Siapa nih namanya? Bapak siapa? Abah siapa? Atau Akang siapa? Kenalkan, nama asli itu Abu Rohim. Orang-orang praktisi memanggil saya itu Jaka Pancer. Jaka Pancer, dikenal di orang-orang itu Jaka Pancer. Mirip-mirip saya ya Mbak Jaka. Barangkali saudara dulunya. Amin, ya rabbal alamin gitu. Gimana itu Kang? Berarti kesehariannya apa nih? Sehariannya saya seperti biasa, aktivitas saya sebagai guru, tapi di samping itu kalau pulang ke rumah itu kadang-kadang guru apa? Guru sekolah? Guru di sekolah. Sekolah SMA? SMA. Masya Allah, luar biasa ya. Ngajarnya pendidikan agama Islam lah. Oh, berarti multi talent ya? Ya, alhamdulillah. Seorang guru dan praktisi. Wah, luar biasa ini. Seperti saya. Sama aja ya. Oke. Manggil saya apa ini? Enaknya manggil ini? Ya, Akang aja lah. Akang aja yang kita kalau Gus itu kan lebih tinggi lagi. Kalau Akang itu lebih akrab, kakak tingkat itu. Iya. Jadi gimana kalau Ustadz aja deh, Pak Ustadz. Pak Ustadz ya. Iya, Pak Ustadz. Nah, kita pengen tahu nih, awal Pak Ustadz ini bisa terjun ke dunia spiritual, praktis atau paranormal lah kata orang bilang ya. Itu awalnya gimana? Apa udah bawaan lahir atau gimana? Sebetulnya berawal dari hobi ya, karena saya berkecimpung di agama ya, sampai berasal saya sempat pesantren. 1 tahun saya pesantren itu kok senang gitu ke hal-hal yang goib gitu. Akhirnya saya orang lain mau pesantren, ya tekun saya mencari guru spiritual. Akhirnya di situ saya banyak pengisian ijazah, pengisian wafat di punggung. Oh, di rajah gitu ya? Di rajah sampai pernah minum gitu ya, kapsul itu apa yang bundar itu kayak apa? Pelor ya, apa sih namanya gitu. ya? Banyak lah teman-teman yang. Terus saya masuk ke perguruan hikmah, saya dikasih ijazah kitab banyak. Oh, berarti perjalanannya lumayan panjang dan. Ya, panjang kalau mencari ilmu itu jelas panjang, nggak singkat. Berarti nggak satu guru ya? Tidak satu guru. Tidak satu guru. Wah, belajar ke guru ini selesai. Belajar lagi. Memang dulu senang belajar ya. Ya, berawal dari hobi, ingin tahu tentang sesuatu yang hal goib yang tidak nyata menjadi nyata, sesuatu yang di luar nalar akal. Itulah saya ingin tahu kebenarannya tuh. Sampai seperti ini. Pernah berarti ada ritual kayak tirakat atau apa? Ada. Kalau melaksanakan amalan itu kan ritual. Iya. Ritualnya ya standar sekali seperti puasa, mati geni gitu kan. Kalau makan misalnya satu kepala. Ini mati geni dianggap standar, ini luar biasa berarti. Pengalamannya luar biasa ini. Nah, itu puasa putih atau puasa apa? Ya, puasa putih. Putih. Ya, kalau mati geni saya juga mungkin tidak. Mati geni itu apa ya? Puasa yang 3 hari puasa, tidak buka 1 harinya, bukannya pagi. Nah, tidak tidur 1 hari. Oh, jadi puasa sambil melek mata gitu. Iya. Itu arahnya itu di terakhir. Iya, puasa perut, puasa mata. Kerasa banget itu. Udah kerasa banget. Apa yang Pak Abu rasain pada saat?
Yang saya rasain waktu puasa tidak buka sampai malam harus melek sambil dikir, itu panas sekali, perut panas. Saya berusaha supaya jangan tidur, jalan keliling kampung seperti melayang gitu. Waduh, pokoknya ngambang, kayak terbang aja. Lihat sesuatu? Untuk waktu ritual itu tidak melihat. Oh, berarti ada yang menjaga. Berarti ada yang menjaga Pak Abu. Atau Pak Abu, ini Ustadz Abu ya. Saya nggak enak bilangnya di sana udah kelas Ustadz, manggilnya Bapak kan nggak enak gitu. Pak Ustadz. Nih, jadi biasanya kalau nggak sampai ngelihat itu ada yang jagain. Apakah Ustadz ada keturunan? Ya kalau kata ibu sih, kakek saya itu orang kuat, termasuk orang terpengaruh, termasuk berpengaruh, ya. Pengaruh ya, kuatnya kuat apa ya? Ada pernah contohkan ngangkat pohon kelapa kuat, terus dia juga waktu zaman Belanda itu anti peluru sampai dikejar-kejar Belanda sampai ke Sumber, daerah Talun. Sekarang makamnya di Talun. Kakek saya itu. Oh, makamnya di Talun? Di Talun dengan itu. Ya dengan makam Talun yang dengan Bakubu, iya, daerah situ. Oh, di situs itu. Itu kakek saya larinya ke sana karena di sini dikejar-kejar oleh Belanda, Jepang. Masya Allah. Kalau melihat kakek, tahu pinternya apa? Ternyata benar masih keluarga berarti membajaka. Ya, oke. Sedulur, jadi itu perjalanan Ustadz Abu ya, atau Ustadz Jaka. Joko Jaka Pancer, kalau di Jawa Joko Pancer. Iya. Joko Jawa ya. Ustadz Jaka Pancer. Nah, jadi ternyata masih ada trah ya, dan bahkan dimakamkan di kompleks pemakaman Talun, yaitu Mbah Kuwu Cirebon. Dulu ya Cirebon Girang dulu. Cirebon Girang. Iya. Nah, Ustadz, itu kan proses ya perjalanan step by step sampai menjadi seorang praktisi ya. Pasti ada kayak cobaan awal-awal, apa ya, kayak kalau saya kan dulu diujinya itu kan tiba-tiba ada yang minta berobat atau disuruh berobat. Kayak saya juga sama, ada yang minta di Terawang awal-awal. Ya. Apakah Ustadz awal kali diujinya itu secara alam berarti ya? Itu gimana proses ngujinya? Proses bukan diuji ya, proses kepercayaan orang. Saya itu karena tadi dikatakan guru agama, saya modalnya cuma doa, air. Terus nambah-nambah yang sakit perut, ya sakit-sakit ringan, ya non medis itu pakai air. Agak naik sedikit orang kemasukan. Orang kemasukan kan macam-macam. Ya, jinnya juga yang masuk macam-macam. Levelnya ada yang berat, ada yang tinggi. Nah, dari situlah ketika orang yang kemasukannya berat, saya mampu mengatasinya, orang semakin percaya. Semakin percaya untuk dunia praktisi. Barangkali sekarang sih musimnya praktisi gitu. Betul. Gitu. Jadi memang awalnya itu ya. Nah, ini kan mohon maaf, apa Ustadz pernah kuliah? Saya dulu keluar sekolah itu kan pesantren, terus kerja, namanya juga itu ya perjalanan hidup. Setelah kerja, saya kerjanya kurang pas, akhirnya saya kuliah. Nggak cocok kerjanya, terlalu kasar mungkin ya. Kuliah. Nah, disitulah kuliah saya bisa. Di perkuliahan apa yang terjadi? Di perkuliahan tahu-tahu teman biasa, disebutnya Abah malah. Abah. Orang-orang yang masih muda ya? Masih muda. Cuma orang yang dijuluki tahu. Abah. Abah kan sama kayak Mbah gitu ya. Terus? Abah ya. Udah ngomong Abah, cakap saya malu. Tapi setelah dia mencoba gitu ya, karena ada panggilan Abah, bisa meramal tentang jodoh. Saya coba gitu ya, tentang jodoh, pasangan. Ada yang nanya itu? Iya. Terus diramal? Diramal. Lalu? Ya bisa dibuktikan gitu. Bisa bilang sekarang kan hitungan Jawa juga bisa apalagi sekarang orang di internet juga ada. Sebetulnya saya sudah dari awal udah mempelajari weton dan neptu itu ya. Itu weton, hari lahir. Iya. Nah, sekarang saya tinggalkan jadi pakainya ini.
lebih naik apa tingkat lagi kolbu. Jadi lihat aura. Iya, Lihat udah aura. ditinggalin itu kan memang iya betul ya tahap-tahap awal kan gitu ya. Secara itu kalau matematis hitungan matematis lah. Weton ini tambah ini jadinya Neptunnya sekian, akhirnya muncul sifat sekian. Tapi kalau udah terbiasa itu kayaknya Ingat, cukup ini. ingat cukup. Oh Iya. ini auranya begini, ini Iya, gini, akhirnya gitu. kembali. Sifatnya begini. Gitu. Ya, udah nggak main hitungan lagi berarti Iya. ya. Gile. Dalam perjalanan spiritualnya Ustadz Abu belajar ke beberapa guru. Dan pada puncaknya, dan di saat menginjak di perkuliahan, beberapa teman meminta untuk diramal. Nah, yang pernah nggak dapat pasien yang benar-benar di luar nalar? Kenapa? Ya. Pengalaman tentunya banyak ya, cuma yang sekiranya yang luar biasa, yang baru pernah barangkali. Ya. Saya teringat waktu itu lagi musimnya gendam ya, mungkin hipnotis ya, gendam. rame gitu. Wah, Ya gimana tuh, orang gimana? nggak sadar gitu. Saya terjadi waktu itu tidak tahu anak kecil manggil. Nah anak kecil Anak ini kecil tahu saya itu karena dari ponakan saya. Sekecil apa usianya maksudnya? SD. Oh, SD. Nah, dia Iya, iya. pesantren dengan ponakan. Hmm. Kata ponakan udah ke UA, saya arti ke UA. Saya dipanggil anak kecil gini-gini cerita, ya udah saya datang ceritanya. Datang ke sana, di sana banyak orang, tahu-tahu si pasien ini memang kena gendam, dia itu kayak mati suri, diam aja, mata melek, tapi nggak kenal suaminya, nggak kenal anaknya. Ya mungkin yang namanya di kampung doa sih mungkin ada ya, Ya. ada doa. Saya ke sana didiamkan aja, karena yang manggilnya anak kecil. Akhirnya saya maksakan karena dirubung-rubung orang, saya punten, ini saya mohon izin, saya ada yang nyuruh gitu. Akhirnya saya berusaha, Kalau yang nyuruh anak kecil ya? berusaha manggil orang biasa aja. Maksudnya Jadi, biasa tuh? Biasa itu menyepelekan lah, Oh. tidak ada respon dari keluarganya. Iya. Itu Dianggapnya siapa sih lu? yang dikira penonton gitu ya. Iya. Akhirnya saya coba tangan ke atas, dia mulai perhatikan, saya panggil yang namanya ruh ya, itu keyakinan saya, sultonia, jasmania, ruhania. Saya panggil, satukan, pegang, masuk dengan mantra ya, bahasa ininya doa Rapalan lah ya. Rapalan. Ya. Baru dia bergerak, setelah bergerak Ada respon. ada respon. Disitulah saya juga kaget. Oh ternyata bisa juga ya. Iya. Ada respon, cuma dia bengong. Gerak ada, berarti tahap 1 udah masuk. Dia nggak bisa ngomong. Saya kenal, coba ini siapa? Jadi hanya pakai gerakan, nggak bisa Nggak ngomong. bisa keluar suara gitu. Kayak bisu. Kayak bisu. Nah, udah geraknya aja udah bagus gitu. Akhirnya saya coba ininya ditekan, suaranya baru bisa ngomong. Wah, baru di situ Orang tuanya respon keluarga. Oh, iya. Alhamdulillah. Saya Aduh, kenalkan makasih. ini siapa, suami saya ini siapa, anak saya. Nangis itu Bruk semua. Nah itu. Nah cerita dia kejadian kena gendam itu, saya kan tidak tahu dia kena gendam nggak apa ya. Iya. Baru Pak ini tuh orang kena gendam, dia motornya di Cirebon, ditemukan orang motor siapa, terus dia ini si pasien saya ada di Tegal. Itu ditemukan oleh polisi seperti orang gila. Bawa tas, entah sama orang ininya yang jahatnya diambil uangnya entah apa ya. Karena dia istri seorang karyawan Majalengka, perempuan. Iya, jadi suaminya karyawan Majalengka. Nah, itu ceritanya dibawa oleh polisi ke sini, motornya di Cirebon, bawa kan selesai. Jadi saya hanya tahu cerita itunya karena ini memang entah pacaran, entah dihipnotis, pokoknya dari Cirebon, ada di Tegal. Nah, Jadi si pasien itu aslinya orang Cirebon. asli orang Cirebon, saya katakan bisa Iya. muncul barangkali yang ini, Tiba-tiba ada di Tegal. ada di Tegal. Waduh. Ini kayak dibawa ya, Dibawa, dihipnotis terus dibawa, uangnya diminta, uang. Iya, motornya sih ada. Motornya di Cirebon. ditinggal. Tinggal. Iya, biasanya modus kayak gitu tuh tepuk. Nah, Iya, modus tepuk ya Pak Bu ya. Nah, oke. Ustadz, jadi gini, itu kan unik ya, artinya unik. seorang Ustadz Abu atau Jaka Pancer
dianggap remeh, ya kan, disepelekan, ya. Tapi dengan tekad dan kerasa kasihan, akhirnya lah nggak peduli lah dengan itu. Yang penting saya coba untuk membantu kan gitu. Menormalkan sih. Iya. Adapun berhasil atau enggak urusan nanti. Tapi ternyata alhamdulillah sembuh, sadar. Ya, ucapan terima kasihnya ya lumayan. Baru respon muncul ke orang tuanya. Waduh, jangan begitu. Pada kisah pertama ini, Ustadz Abu ragu dengan permintaan tolong seorang anak kecil. Namun dengan instingnya, Ustadz Abu memberanikan diri untuk pergi, mendatangi rumah korban yang sedang terkena gendam. Di sana Ustadz Abu merasa tidak dibutuhkan. Ya jelas saja, ini karena inisiatif seorang anak kecil. Namun dengan keyakinan Ustadz Abu, alhamdulillah korban gendam sembuh normal kembali. Tuh ya, nggak boleh. Nah, Pak Bu, ada cerita lain nggak? Ya, tadi dikatakan cerita tuh banyak, cuma saya ambil 2 lagi. Nih ada kejadian, ini anak muda sedang pacaran. Waduh. Pacaran anak muda. Dan itu karyawan, punten kalau saya sebutkan karyawan Longris ya. Longris, ya nggak apa-apa, udah terkenal kok. Udah terkenal ya, Longris. Ya, videonya. Nah, ini dia pulang sore, pulang pas di Karangwareng, barangkali yang kenal Karangwareng, dia itu kemasukan. Dia lagi nyetir kemasukan, bonceng pacarnya itu loh. Lagi naik motor, kemasukan. Iya. Jatuh dong. Jatuh ke ini, mungkin dia hampir inilah agak sadar, jatuh, masukan, nggak bahas jatuh inilah tunggal lah. Akhirnya yang namanya di motor perempuan pacarnya juga ke bawah jatuh. Iya. Melihat itu ini kemasukan, dianya pingsan lagi. Jadi berdua pingsan semua. Enggak, yang kesurupan laki-lakinya di depan, iya. Itu masih kesurupan pada saat jatuh. Apa pingsan? Pingsan, ya kemasukannya pingsan gitu. Oh gitu. Sebab ketika dibawa dia masih nggak sadar dan kemasukan. Kemasukannya melayang dong. Iya, bawa ke rumah tuh. Oh iya, berarti itu pasien dibawa sama siapa tuh? Pasien itu ditemukan orang, ini dari mana? Nah, pokoknya saya nggak tahu ceritanya, dia ada di rumah. Dibawa ke rumah ke rumah anak itu, orang tuanya. Iya, ke orang tuanya. Dalam posisi kemasukan kan. Orang mana itu? Orang Sarajaya. Orang Sarajaya dekat ya, berarti ya. Lalu sempat manggil ustadz yang lain, mungkin belum sempurna lah bahasa ininya. Pas nyari saya, alhamdulillah saya obatin si perempuan mah karena pingsan asli, si laki kan kemasukan. Ya. Nah, saya masukkan. Yang namanya kemasukan kan suara juga lain. Saya potong sedikit. Iya. Itu kan pingsan. Dari mana Ustadz bisa tahu dia kemasukan? Cerita keluarganya. Oh cerita. Pernah ini berarti ngamuk di rumahnya. Oh gitu. Si perempuan sih pingsan karena melihat ininya, pacarnya jatuh. Terus apa yang Ustadz lakukan? Saya lakukan ya seperti biasa. Saya pakai doa, kalau berat saya dengan air. Tapi memang dia melawan, namanya juga kemasukannya, tidak seperti biasa kemasukan. Ada serangan. Serangan. Saya ambil, kena masuk lagi ke perempuan. Pacarnya, saya nggak ngerti nih. Ini sesuatu yang aneh makhluk kan? Yang sama. Makhluk yang sama. Nah, kalau ke perempuan, saya nggak ngertinya itu kayak kunti, melel ini. Oh iya. Ya, kamu siapa? Berani sama saya? Saya ya namanya juga saya lawan lagi. Kamu. Dia bilang apa itu si jinnya itu? Bilangnya gini, berani sama saya nggak mungkin bisa ngeluarin saya kan gitu. Iya. Seringnya siapa dia ternyata? Bilang yang ngakunya. Dia itu ketika ngaku itu pertama nggak ngaku dulu ya, pertama nggak ngaku dulu. Ya kan ini proses. Nah setelah saya sembuhkan lagi, masuk lagi ke laki-laki. Nah akhirnya kan saya bingung, 1, 2. Bolak-balik. Akhirnya saya sembuhkan laki-laki, pisahkan dulu. Tolong ini pisahkan. Sebab ini ada unsur keterkaitan pacar mungkin ya akhirnya. Setelah dipisahkan, tinggal perempuan masuk. Nah, saya baru ngomong, kamu siapa? Saya ini adalah Nyimas Gandasari. Saya kan marah. Nyimas Gandasari tahu nggak? Itu adalah waliullah. Itu adalah siapa coba? Anaknya ini, Mbahku gitu ya, muridnya. Oh, ngaku tetap aja ngaku. Kamu keluar. Silakan aja kalau bisa. Saya tuh kayak dipermainkan lama gitu, tapi ditonton orang gitu. Akhirnya saya ambil, silakan ya ambil tuh, saya ada di sana, dimainkan saya. Jadi
mengalihkan saya itu perhatian, ada ya. di sana di pojok. Mm-mm. Nggak ada, kamu masih ada di sini, keluar. Saya di sana. Akhirnya udah saya keluar, saya ada di motor. Mm-mm. Saya juga ini sesuatu yang aneh, ada di motor. Nah dia sadar, udah sadar ya. Coba motor bener nggak? Ternyata motor nggak jalan bener. Motor nggak jalan. Udah diselah dia apa Diselang nggak jalan. Terus yang namanya juga ini kan ada dari sore kan malam. Mm-mm. Udah yang penting anak ini udah sembuh. Saya nanti tanggung jawab untuk di motor sih gampang. Anak itu dibawa pulang. Pulang dulu, ya. Saya pinjam mobil gerumpung Yakol, Ya. motornya ditaikkan ke mobil, anaknya di depan. Karena nggak bisa jalan motor ya. Saya itu suruh mendampingi di depan Sampai rumah. sampai rumah. Terus? Pas di rumah turun ngomong ke keluarganya, Bu, ini anak begini-begini kemasukan dan ini udah sembuh tapi makhluknya ada di motor katanya. Saya bingung. Akhirnya coba motor turunkan, jalan itu. Motor jalan? Iya, nggak diapa-apain, udah ke bengkel? Enggak digojek banyak, enggak, pokoknya jalan aja. Bingung. Padahal itu langsung jalan. Nah, ibunya cuma cerita, Pak, memang anak saya ini indigo, pernah melihat ini. Ya Bu, tadi ngaconya katanya dia itu kemasukan ini Mas Gandasari. Nah, tapi alhamdulillah ini udah beres ya Bu ya. Saya pamit pulang gitu. Itu sesuatu yang aneh tuh. Iya, pertama itu bolak-balik ya kan. Udah keluar dari sini. Untung Ustadz punya strategi ya, pisahin dulu gitu kan. Sampai ini dan Ustadz ngelihat di motor memang ada yang ganjil ya di ada motor yang ganjil. ya. Iya, sehingga ya dinyalain nggak bisa nyala-nyala, tapi anehnya sampai rumah bisa nyala gitu tanpa harus diservis. Padahal motor itu kan habis jatuh ya. Iya. Ya kalau nyala sih udah aja dipakai, Pak, dipakai jalan. Saya ke mobil kan. Bener. Nah, bukan lain daerah. Itulah keanehan-keanehan ya di dunia nyata. Di kisah kedua ini, sepasang muda-mudi terjatuh dari motornya. Kecelakaan tunggal ini disebabkan karena pengemudi kesurupan. Kendaraan yang ditunggangi rusak dan tak bisa dijalankan. Korban masih kesurupan saat dibawa ke rumah. Ustadz Abu membantu untuk menormalkan, namun makhluk tersebut ternyata masih ada di dalam motor. Ada nggak yang lebih horor lagi nih, Ustaz? Ada yang lebih horor. Ini kaitannya memang dengan nyawa. Oh, nyawa ini. Ya, maksudnya kalau nyawa apa tuh, Mas? Kalau nggak tertolong mati. Mati. Gitu. Iya. Kalau nggak tertolong, wallahu alam ya. Nanti dengan syariat mungkin saya menolong gitu ya. Tapi kalau telat mati. Gitu. Apa itu? Jadi begini ceritanya. Kaitannya dia punya masalah dengan orang lah. Atau hutang piutang atau apa. Wallahu alam. Yang penting saya dipanggil. Ketika saya dipanggil, itu si pasien itu ya kayak mati suri. Hampir sama dengan gendam. Kalau gendam sih bisa gerak, cuma nggak bisa longo, ini, ya, longo. Kalau ini mah kayak mati suri. Jadi apa-apain diem aja? Diem aja, susah. Mata merem ini merem gitu. Saya bingung doanya tuh ya. Nah, akhirnya saya upaya cubit dua Bu. Kok nggak cubit, maksudnya nggak ada respon. Walaupun kenceng. Iya, itu kan kayak mati. Dia kan sakit ya, kalau aturan orang sakit. pingsan pasti. Kalau yang kemasukan aja kalau dipijit paling ngamuk. Iya, itu bedanya tuh kalau untuk mendeteksi kemasukan tuh dipijit. Berarti kayak sukmanya hilang. Nggak ada, hilang. Nah, akhirnya hampir sama doanya ya saya panggil menyatukan ruh sultania, jasmania, ruhania, tiga disatukan, saya masukkan dengan tenaga bahasa sekarang tenaga dalam barangkali ya. Masukkan sekali dua kali terus sampai masuk baru dia gerak. Ada respon lagi. Ada respon. Kalau udah gerak agak lumayan sekian persen ya. Jadi sukma berapa persen masuk lah gitu. Masuk. Dia itu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Setelah nggak bisa ngomong, saya punya ide lagi. Akhirnya saya coba ambilkan pulpen sama kertas. Oke. Nah, nulis di sini. Berarti dia udah bisa melek ya? Udah bisa melek, cuma nggak bisa ngomong. Bahkan hampir nangis lah. Dia nanti sempat nangis, cuma hampir nangis. Dia tuh entah kecapean, entah apa ya. Akhirnya saya kasih pulpen nulis. Bilangnya AA Bu, tolong jangan pulang. Ada orang yang mau datang lagi jam 12.
Nah, Allah. ini kan belum sadar ya. Iya, itu iya, kan. iya. Akhirnya saya kan sama keluarganya ditahan sampai jam 12. 12 malam. Wih, bentar. Tapi sebelum Ini kayak tanda-tanda disudurkan ini. ya Atau ditumbalkan ini. semacam itu. Sebab setelah saya Pak Bu jangan dulu pulang, akhirnya saya ngobatin kan nggak bisa ngomong. Ya. Akhirnya saya ngobatin kira-kira bisa ngomong. Setelah saya obatin, biasa di sini Ya, totok buka Ya. jalur. menjerit, nangis. Ditotok ininya tuh. Nangis, menjerit, ngomong mama gitu kan. Iya. Nangis, mama gimana? Ada orang besar. Terus saya ceritanya, tadi kemana? Nah, saya tanya tadi kemana? Tadi saya dibawa ke atas sama orang gede, ya bahasanya buta. Berapa itu? 2 orang. 2 Begini, 2 di orang. Ceng-ceng. Iya, 2 Kayak orang. pengawal gitu modelnya. Pengawal. Sebentar Pak Bu dipotong. Iya. Teman-teman, kita berapa kali upload tentang pesugihan, tentang ada video pertama juga itu tentang orang yang ditumbalkan itu sama persis prosesnya seperti ini gitu. Dibawa oleh 2 pengawal tinggi besar. Iya. Wah itu. Nah, itu jadi ini sama benar, itu udah pasti tumbal. Nah, lanjut. Nah, setelah cerita, saya itu dibawa ke atas oleh 2 orang besar. Tahu-tahu ada yang narik, ya mungkin dari syariat saya. Iya. Dia dilepaskan. Saya akhirnya, nah itulah saya baru sadar katanya Abu. Tapi ini mau kesini lagi, kan ada tulisan jam 12 mau kesini lagi. Maksudnya kalau saya pulang ini ke bawah lagi, akhirnya saya nggak boleh pulang. Nah, akhirnya nunggu sampai jam 12. Pas saya juga coba ingin tahu pas jam 12 nih, jam 12 dia ngomong sini, Abu udah ada di luar jam 12 ini, udah ada orangnya di luar nunggu, nggak bisa masuk. Saya kan jaga-jaga dulu. Jam 12 ini di tapak jalak lah, di garis dulu gitu ya. Nah, akhirnya ada di luar, saya dengan bahasa ininya jampe gitu. Iya. Dia nggak ada pulang. Ya 5 menit, hampir 10 menit dia nggak ada. Coba cek, ada nggak? Oh nggak ada. Saya cek lagi, oh udah nggak ada. Berarti tugas saya selesai. Sekarang tinggal tidur. Ya kalau mau melek-melek lah silakan. Tapi insya Allah udah aman. Gitu. Jadi saya ingat, saya juga pernah, Ustadz, waktu ada kejadian sama ya, saya juga dipanggil. Itu persis, Ustadz. Dia bilang nanti, kalau waktu saya jam 2 ya, nanti jam 2 saya datang. Itu saya nggak boleh pulang, ditungguin. Hebatnya itu pas jam 2, masuk lagi. Pas ya? Iya, jadi kayak apa ya, dia kayak memang mungkin terakhiran waktu itu ya. Memang kalau saya sih, dia pelaku pesugihan. Kalau itu tumbal ya. Tumbal, kalau mungkin ada masalah atau hutang piutang gitu ya. Satu jenis ya perjanjian juga gitu. Ya jadi emang itu itulah yang terjadi teman-temannya, percaya nggak percaya kami nggak memaksa, betul kan? Tapi itulah yang terjadi, cerita saya, cerita Ustadz Jaka Pancer, dan mungkin orang-orang yang ngalamin itu nggak jauh beda, sama persis ya kalau urusan dengan perjanjian atau pesugihan. Nah, yang terakhir nih Ustadz, apa sih pesan Ustadz untuk sedulur minus ini? Untuk pesan saya, yang penting kita yakini dulu bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah, segala sesuatu itu hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ya. Betul. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaw anta musta'an la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu. Nah, ya itulah pesannya, kita tetap yakin kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, segala sesuatu penyakit, sesuatu hal yang gaib tetap hanya Allah yang bisa menyembuhkan gitu. Agar nggak terkena gendam, agar nggak masalah-masalah seperti itu, apa nih, ada tipsnya? Tipsnya ini, kalau kita punya masalah dengan orang, barangkali kan tentunya harus minta maaf. Ya. Nah, kalau misalkan orang nggak memaafkan atau memang orangnya syirik, kita dekat dengan Allah, sholat 5 waktu udah tetap, jelas, terus banyak berzikir, ngaji lah. Nah itu. Nah misalkan terjadi
ada perasaan-perasaan yang nggak enak, tolong jangan tidurnya di atas, di bawah. Kalau memang merasa terasa itu ada orang di lantai, di lantai, kasur tapi di lantai. Di lantai ya. Oh, itu dia tipsnya yang banyak dari zaman nenek moyang nih. Dari zaman dulu memang betul itu tipsnya. Kalau memang tidur di ranjang bermasalah ya, ada gangguan, direp-rep mungkin kayak gitu ya. Nah, maka pindah tidurnya di bawah. Insya Allah akan terhindar ya. Tentunya dibarengi dengan sholawat, zikir dan sebagainya. Oke, Ustadz, terima kasih atas terapi ya. Oh ya, oke Ustadz, ada satu lagi ya mengenai apa untuk pengobatan ya Ustadz. Gimana? Barangkali ada orang-orang yang mau datang. Berawal dari niat saya ya. Khairun nas anfa'um linas, sebaik-baik orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tadi saya berbicara tentang hal-hal yang gaib, yang tidak nyata, ya, hal yang gaib tidak nyata menjadi nyata. Sekarang saya lebih dominan ke terapi, Pak. Jadi terapi ini sesuatu yang nyata. Kalau tadi mah tidak nyata, sekarang yang nyata. Sesuatu yang nyata tapi aneh gitu ya. Saya terapinya agak sedikit ekstrim. Gimana itu? Salah satu contoh ekstrim nih. Orang itu kalau diterapi kan dipijit. Saya pijitannya dengan listrik, Pak. Listrik. Terapi listrik. Terapi listrik ya. Ya untuk saya yang nggak kesetrum, tapi saya salurkan energi listrik ke pasien. Satu. Gitu ya. Kedua yang ekstrim lagi, saya menggunakan besi panas. Golok dibakar udah merah, saya sentuhkan ke kaki. Ya biasa ya dengan pijitan. Tapi pijitan kan manual, tapi ini ekstrim. Jadi panas ini saya salurkan ke seluruh. Besi sudah merah, itu. Saya salurkan. Sudah terbakar pasiennya. Kan ada doa. Iya. Salurkan supaya apa? Darah yang beku, yang tersumbat itu akan jadi lancar. Iya, betul. Gitu. Sambil disalurkan dengan tenaga dalam. Betul. Dan ekstrim lagi diantaranya dengan gurah. Gurah itu kan gurah apa nih? Gurah mata, gurah hidung. Itu kan yang takut ya takut. Gurah hidung kan ramuan, tapi itu kan ramuan jamu. Jadi agak sedikit takut yang takut. Memang biasanya kalau di gurah itu semua jin-jin yang ada di dalam tubuh tuh bubar. Bisa termasuk penyakitnya, bisa jinnya gitu ya. Sejenis ini ya kayak ruqyah sebenarnya sih. Ya, kalau ruqyah itu kan menggunakan kalimat atau ayat-ayat Allah. Kalau ini menggunakan doa. Iya, betul. Doa yang hasilnya ditujukan ke hidung, penyembuhan, untuk suara, untuk dahak gitu. Karena saya pernah ngalamin waktu di gurah, itu tetes, memang rasanya tapi enak plong ya. Nah, pada saat lagi reaksi muntah keluar semua dahak-dahak atau kotoran ya, kuning lah, itu ada yang keluar juga kata ustadz di situ. Memang ada yang ngikutin saya dulu waktu lagi kacau lah, perempuan nenek-nenek bungkuk. Wah, nah disitulah memang kayak apa ya? Kayak kita itu kayak HP habis di reset terus, enteng semuanya itu setelah digurah yang melalui hidung. Seperti itu. Memang ya inilah ya pengobatan Ustadz Abu. Ya ada lagi selain itu? Ya pengobatannya kan medis non medis ya. Kalau tadi kan mata yang suka burem gitu ya, dibersihkan gitu. Ustadz, boleh nih nanti Senin bawa lah gurahnya, saya butuh ini. Udah agak burem nih. Cukup ditiup. Iya saya tahu. Ya. Nah terus apa lagi Ustadz? Itu ada lagi dengan penyaluran memindahkan penyakit dengan telur. Oke. Itu bisa dengan telur. Nah itu kan pakai media ya. Tadi medianya listrik, besi panas, telur. Terus dengan saya menggunakan jari ya, normal aja. Cari apa urat-urat ininya ya, totok ya. Ini kayak ini. Terus bekam ya yang sifatnya rasional, insya Allah saya bisa ya dengan herbal barangkali. Insya Allah. Udah ada lagi?
Ya, sekira cukup. Jadi intinya medis dan non medis Non ya. medis ya. Ya, teman-teman yang mungkin yang mau konsultasi ya bisa hubungi nomor saya, nanti saya sambungkan ke nomor Ustadz Jaka Pancer. Mungkin sampai di sini dulu ya saudaraku semua. Terima kasih Ustadz Jaka Pancer atau Ustadz Abu ya atas waktunya, atas berbagi kisahnya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Dan terima kasih buat sedulur minus ya atas like, share dan subscribe-nya. Dukung kami terus ya di kisah-kisah misteri ini. Misteri Nusantara. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.